Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan, dan di video kali ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada orang yang mengalami demam, kejang, dan epilepsi. Silahkan disimak videonya. Nah, pertolongan pertama pada pasien yang mengalami demam. Nah, demam ini ialah kondisi tubuh di mana suhu tubuh meningkat sehingga perasaannya yaitu menggigil, meriang, semua terasa dingin. Nah, untuk mengatasi demam kita bisa dengan mengompres orang yang demam tersebut, bisa dengan air dingin, bisa dengan air hangat. Untuk mengompres ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus dengan air hangat, ada yang mengatakan harus dengan air dingin. Nah, sebetulnya untuk pertolongan pertama kita disarankan untuk menggunakan air hangat. Kenapa? Karena kita tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Apakah itu demam biasa atau demam disertai dengan penyakit lain. Nah, yang paling aman kita lakukan kompres dengan air hangat. Nah, disarankan untuk orang yang mengalami demam ini untuk tidak menggunakan jaket atau ya pokoknya pakaian yang tebal-tebal atau berbaring dengan berselimut yang sangat tebal. Nah, ini tidak disarankan karena jika seseorang tersebut yang mengalami demam itu menggunakan pakaian yang tebal, menggunakan selimut, nah itu akan meningkatkan suhu tubuh, bukannya malah menurunkan suhu tubuh. Nah, penggunaan air dingin dalam mengompres itu ketika demam itu sudah dipastikan bahwa itu adalah demam biasa. Nah, fungsi dari air dingin ini adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, biasanya bila kita demam lalu ke dokter, ini biasanya diberikan obat yaitu paracetamol. Bahkan paracetamol ini mudah didapatkan di apotek-apotek terdekat. Bila kalian demam, beli saja paracetamol. Penjelasan yang kedua, pertolongan pertama pada orang yang mengalami kejang. Nah, kejang ini apa sih? Kejang ini ialah kondisi di mana otot-otot tubuh tegang seluruhnya. Nah, ini biasanya orang yang mengalami tegang ini dia tiba-tiba jatuh, lalu badannya kaku. Nah, disarankan untuk kita sebagai orang yang melihat orang yang kejang ini untuk tidak panik. Ya, jangan panik. Buat orang yang kejang itu serileks mungkin karena dia dalam keadaan sadar. Nah, disarankan untuk kita tidak melawan kejangnya. Misalkan kejang di sini, nah kita buka, itu cara yang salah. Kejang ini bisa berhenti sendirinya. Nah, beda lagi halnya bila orang yang kejang itu kejang di bagian lidah lalu sampai menutup rongga pernapasannya. Nah, itu kita disarankan untuk menarik lidah yang masuk itu keluar, karena bila dibiarkan orang tersebut akan tidak bisa nafas dan meninggal. Nah, untuk orang yang kejang itu harusnya dia berusaha untuk rileks dan mengatur nafasnya agar tidak stres dan malah meningkatkan kejangnya tersebut. Lanjut ke penjelasan yang ketiga, pertolongan pertama pada epilepsi. Nah, epilepsi ini ialah penyakit yang sebetulnya sama dengan kejang, namun bedanya epilepsi ini pada penderitanya di samping dia kejang-kejang, jatuh, ototnya kaku, dia ini tidak sadarkan diri dan biasanya keluar busa dari mulutnya. Ngeri ya. Nah, lalu timbul otot urat-urat dari leher sampai ke mukanya dan mukanya itu merah. Sebaiknya pada penderita epilepsi disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter karena
dokter lebih mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditangani. Nah, sekian pemaparan tentang pertolongan pertama pada demam, kejang, dan epilepsi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.